Dalam sejarah dunia shinobi memang hanya ada beberapa ninja yang mempunyai banyak kemampuan ninjutsu. Di era shinobi awal ada nama Tua Nidaime Tobirama Senju, dewanya shinobi kedua. Namun di sini kita tidak membahas mengenai si master elemen air tersebut, melainkan seorang shinobi yang mengidolakan Tobirama, ninja penuh misteri dan menguasai banyak sekali teknik-teknik luar biasa dalam dunia shinobi, Sannin Orochimaru. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara hidup Orochimaru serta cara dia mengembangkan banyak sekali ninjutsu. Perjalanan Orochimaru dalam mendapati kekuatan besarnya tidaklah semudah itu. Ia awalnya adalah pribadi yang introvert, namun karena suatu keadaan pasca orang tuanya gugur di perang shinobi atau sebuah misi, ia menjadi pribadi yang berbeda. Hiruzen yang menganggap Orochimaru sebagai murid tersayangnya sudah merasakan jika bocah ini menyimpan rasa ambisius yang tinggi. Tapi sebagai guru, Hiruzen tetap mewariskan kekuatannya kepada muridnya tersebut dan terus berharap mereka menggunakan kemampuan tersebut dengan bijak. Salah satu yang menjadi daya tarik Hiruzen soal bocah satu ini adalah mata tajamnya. Orochimaru muda adalah shinobi kebanggaan Konohagakure. Tidak hanya teman Jiraiya atau Tsunade, ia adalah shinobi super jenius di angkatannya. Masalahnya nih, semakin dewasa semakin rasa ingin tahu Orochimaru bertambah besar. Bahkan, ia sempat menjalin kerjasama dengan pemimpin Akar, sekaligus rival gurunya si Muradanzo. Orochimaru muda mulai banyak melakukan penelitian rahasianya. Bahkan sebenarnya, ia sempat dijawab Jiraiya jika teman dekatnya itu sifatnya berubah pasca kehilangan orang tua. Dalam ruang bawah tanah itulah Orochimaru mengidentifikasi sel Hashirama. Itulah momen-momen ia belajar dan memahami bahwa DNA Hashirama adalah aset berharga Konoha, bahkan di dunia shinobi, dan kelak ternyata penelitiannya itu membuahkan hasil. Dimana dengan sel Hashirama inilah Orochimaru dapat mempererat kekuatan, serta menciptakan shinobi Mokuton baru. Ya, dia adalah Tenzo Shikinoe. Orochimaru sebenarnya menyadari mengimplementasikan sel Hashirama ke tubuh seorang anak kecil memang berisiko dan banyak kegagalannya. Namun ini berhenti di Kinoe, Kapten Yamato yang saat ini ada di era Boruto dan ditugaskan Kakashi menjaga Orochimaru, sebenarnya adalah menjaga orang yang membuatnya menjadi shinobi Mokuton. Dan sebenarnya Orochimaru ini bisa dengan mudah kalau ingin mengalahkan Yamato. Selain mengembangkan sel Hashirama, Orochimaru juga mulai melakukan penelitian tentang rahasia seekor ular. Sebenarnya ini kisah masih kecil. Orochimaru menemukan sisik ular putih. Lalu ia bertanya kepada gurunya Sarutobi, "Sensei, kenapa ular ini bisa berganti kulit?" Kemudian Sarutobi menjawab, "Itulah kelebihan seekor ular. Ia bisa melakukan regenerasi dan menjadi muda lagi. Mungkin jika kau sudah dewasa, benda ini bisa menjadi keberuntunganmu." Nah, momen itulah ternyata juga menjadi langkah Orochimaru mendalami sosok seekor ular dan bahkan konsep hidup ular. Dalam ruang rahasia tersebut, Orochimaru melakukan banyak eksperimen, dari mulai menciptakan monster ular kecil sampai yang terbesar. Namun di sini, Orochimaru menyadari satu hal paling dasar. Hidup manusia ini sangat singkat. Kita tidak akan bisa melihat banyak ninjutsu hebat kalau usia saja terbatas. Dan bersamaan, Orochimaru menemukan sebuah gulungan ninja yang bertuliskan konsep reanimation dari seekor ular berkepala 8. Inilah ia mendapati semangat untuk menjadikan dirinya abadi terlebih dahulu. Kelak, jutsu reanimation dari ular kepala 8 ini besarnya seperti Susanoo, ya, Yamata no Orochi. Dan salah satu dari kepala ular besar itu, Orochimaru bisa menggunakan pedang terbaik Kusanagi no Tsurugi. Masalahnya, penelitian ini diketahui oleh Sarutobi. Dengan sangat marah, ia langsung menggunakan Kuchiyose-nya King Enma dan bahkan bantuan para Anbu. Namun saat itu, yang harusnya Sarutobi masih bisa menangkap muridnya, tidak sampai hati untuk melenyapkan Orochimaru. Ia terjatuh dengan teknik suara keras Orochimaru. Di momen ini, King Enma mengatakan, "Sarutobi, sekarang saatnya kalau kau ingin melenyapkan muridmu sialan itu. Tidak ada waktu lagi." Kemudian Orochimaru pergi meninggalkan desa. Nah, disinilah cerdiknya Hiruzen. Meski ia tidak tega melenyapkan muridnya,
Tapi ternyata Hiruzen tetap melaksanakan tugasnya sebagai Hokage. Sarutobi sudah menanamkan bom kertas di mulut ularnya Orochimaru dan duar. Kemudian Orochimaru terluka parah. Momen inilah Orochimaru bertemu Kakashi Anbu kecil yang sok berani menghadapi Orochimaru dengan keringat dingin. Orochimaru lari ke dalam gua pohon dari klan Iburi, klannya Yamato Shitenzo. Semenjak itulah Orochimaru pada akhirnya mendirikan desa bunyi Otogakure. Dan suatu momen dengan para pasukannya Orochimaru kembali menyerang Konoha yang saat itu dua rekannya tidak ada di desa. Yang menarik saat itu, Orochimaru telah berhasil mengembangkan tekniknya yang belum sempurna, ya Fushi Tensei, manipulasi dari konsep kulit ular. Dan dalam desa Konoha hanya satu orang yang sebanding dengan Konohamaru, gurunya sendiri Sarutobi yang sudah tua. Kejadian ini bersamaan di mana Kabuto sudah menjadi tangan kanan gurunya tersebut. Dengan bantuan Kuchiyose ular besarnya, Orochimaru memporak-porandakan Konoha, serta ia bertarung yang terakhir kalinya dengan Sarutobi. Disinilah kesalahan fatalnya. Di momen akhir Sarutobi tua terpaksa menggunakan teknik terlarang dari klan Uzumaki, Shikifujin Shinigami. Orochimaru belum tahu soal kekuatan itu dan berhasil disegel tangannya oleh Sarutobi. Sampai akhirnya ia tidak bisa menggunakan ninjutsu lagi. Sementara Sarutobi tetap berhasil menjaga Konoha meski harus mengorbankan diri demi menghadapi muridnya tersebut. Orochimaru akhirnya kembali berkelana untuk menemui Tsunade dengan tujuan menyembuhkan tangannya tersebut. Namun akhirnya Tsunade menolak dan terjadi pertempuran antara dua orang Sannin. Karena di saat bersamaan Jiraiya menemukan mereka. Pertempuran tak terelakkan lagi, sampai pada akhirnya Orochimaru kembali ke markas lalu menyempurnakan Fushi Tensei dengan bantuan Senjutsu Jugo. Nah, meskipun belum bisa menggunakan ninjutsu lagi, tapi shinobi satu ini tetap berbahaya. Dan di tangan kanannya ada muridnya Kabuto. Orochimaru akhirnya bisa menggunakan kedua tangannya lagi saat awal konflik shinobi keempat, di mana karena pengalaman tersebut ia mempelajari apa itu Shinigami dan ninjutsu dari Uzumaki. Sampai akhirnya ia menggunakan kepada dirinya langsung di kuil Uchiha dan memanggil para Kage. Oh ya, di momen ini Orochimaru sudah menguasai teknik Edo Tensei secara sempurna, membangkitkan 4 Hokage Konoha demi negosiasi tentu perbuatan nekat dari Orochimaru. Tapi karena itulah tangannya kembali dan ia bisa menggunakan semua ninjutsunya. Bahkan di momen ini Dewa Shinobi pertama mengatakan, "Sarutobi, kau memang hebat bisa membersahkan shinobi luar biasa sepertinya." Setelah peristiwa itu, Orochimaru makin berkembang dan bahkan sempat reuni dengan gurunya di perang shinobi. Ninja satu ini memang tidak tertarik dengan perang yang diciptakan oleh orang lain. Namun yang menarik perhatiannya adalah muridnya Kabuto malah menjadi seperti dirinya. Sementara ia akhirnya melihat orang yang sangat ia hormati tergeletak karena tongkat hitam Madara. Ya, dia adalah Tuan Tobirama Senju. Di saat itu, Orochimaru sudah memiliki tim solidnya bersama Sasuke, Karin Jugo, serta Suigetsu. Dan percaya atau enggak, di momen perang shinobi jika tidak karena bantuan Edo Tensei Orochimaru dengan para Hokage, mustahil situasi perang bisa berubah. Orochimaru sudah terlihat lebih baik, bahkan pada akhirnya menyembuhkan Putri Tsunade, sahabat lamanya. Sebelum memasuki era Boruto ada satu hal terpenting lagi. Orochimaru telah memiliki banyak sekali teknik terlarang. Dua terkuat diantaranya adalah Edo Tensei dan Shinigami. Ia juga telah sempurna mengembangkan konsep wadah dengan teknik Fushi Tensei. Dan ya, satu hal ini adalah Orochimaru sudah menggunakan tubuh Zetsu putih dengan sel Hashirama. Pertanyaannya sekarang di era Boruto, bagaimana caranya Orochimaru bisa tetap bertahan sebagai villain dari awal sampai menjadi harapan Konoha di masa depan? Oh ya, jadi gini, Hokage ke-7 selalu meyakini jika di masa depan nanti apa yang diciptakan Orochimaru melalui manusia buatannya akan berguna bagi Konoha dan dunia shinobi. Naruto bahkan berharap banyak dengan Orochimaru. Bahkan nih, sebagai bukti kepercayaan, Orochimaru menitipkan putranya ke Konoha untuk berlatih di akademi dengan Boruto dan yang lainnya. Ya, Mitsuki. Memang penuh pertanyaannya apakah Orochimaru sudah benar-benar berubah menjadi baik seperti ia kecil dahulu atau dirinya kembali merencanakan sesuatu. Tapi kami rasa Orochimaru sudah memiliki pandangan luas. Ia sepertinya sudah tidak tertarik lagi dengan jabatan Hokage di Konoha. Kalau ia mau memberontak, bisa saja Yamato dan para rekannya dilenyapkan dengan mudah.
Tapi itulah Orochimaru. Meskipun ia dijaga pergerakannya, tetap saja dia tetaplah seorang Sannin, ninja berbahaya dengan kemampuan melebihi seorang Kage. Dan yang terpenting, Orochimaru ini menghasilkan murid-murid yang tak kalah luar biasa seperti rivalnya Jiraiya, di mana ada Anko, Kabuto, grup penyegalan berisikan Tayuya, Karin, dan rekannya serta Uchiha Sasuke. Bahkan nih ada sebuah momen di mana Sasuke mengatakan, sesulit-sulitnya sebuah misi, jika di situ ada Orochimaru, maka semuanya akan menjadi mudah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai cara hidup Orochimaru serta cara dia mengembangkan banyak sekali ninjutsu. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.